Bu. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, bagus kalau gitu. Untuk membuat jadi lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian sedikit bermain. Mau nggak? Mau ya? Oke, kalau begitu kalian silahkan berdiri. Berdiri dulu ya. Oke. Nah, kalian perhatikan ya. Instruksi dari saya, permainannya gampang. Yang penting itu kalian harus konsentrasi. Paham ya? Nah, Ibu akan kasih apa atau kode ya tentang mata. Mana mata kalian? Coba pegang matanya dulu. Hidung, pipi. Ya, tahu kan mata, hidung, pipi. Paham? Nah, tapi ketika saya bilang mata, kalian harus pegangnya hidung. Kalau saya bilang hidung, pegangnya pipi. Ketika saya bilang pipi, kalian ketikkan matanya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Yang pertama, mata, hidung. Ayo Lucy, hidung mana Lucy? Pipi. Oke, bisa? Bisa. Ini kita coba sekali lagi ya. Harus cepat ya. 1, 2, 3. Mata. Ayo mata. Itu ya. Mata tadi gimana? Kalau mata? Hidung ya. Kemudian hidung. Pipi. Matanya dikedip ke pipi. Tangannya ke mata. Oke, tadi pas ada yang salah ya. Ternyata ya Lucy juga belum fokus nampaknya ya. Oke, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Mata. Hidung. Pipi. Hidung. Ya, ada beberapa yang masih keliru. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, itu adalah penyemangat buat kalian. Silakan dulu ya. Bagaimana semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat ya. Oke, nah layanan yang akan Ibu berikan hari ini yaitu memiliki tujuan ya. Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu kalian, harapan saya ya, setelah saya memberikan pembelajaran ini, kalian jadi memahami seputaran cita-cita, apa itu cita-cita dan lain sebagainya. Kemudian kalian jadi bisa menentukan kelak cita-cita kalian apa gitu ya. Nah, kemudian ada tujuan khususnya juga. Tujuan khususnya nanti kalian akan jadi tahu manfaat kalau kita memiliki cita-cita itu apa sih ya. Kemudian nanti Ibu akan kasih gambaran kalian cita-cita itu ada apa saja yang bisa kalian pilih nanti suatu saat. Nah, nanti kalian juga bisa menentukan ya. Nah, yang terakhir nanti kalau yang masih ngambang-ngambang cita-citanya, kalian bisa mengikuti. Ada tips atau cara bagaimana supaya cita-cita itu bisa berkembang dengan baik. Nah ya, jadi gambaran kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam layanan kali ini ya, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Ya, pada awal nanti saya akan memutarkan video pendek seputar tujuan hidup atau cita-cita. Ya, kemudian saya akan memberi gambaran sedikit tentang apa itu cita-cita dan sekitarnya. Ya, nah setelah itu, ya, saya akan membentukkan kalian kelompok. Kalian akan mendiskusikan masing-masing permasalahan yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, nah kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan ya. Kemudian baru kita masuk ke sesi penutup, ada evaluasi, kesimpulan dan lain sebagainya ya. Oke, seperti biasa ya. Seperti biasa untuk pembelajaran BK itu hanya 1 jam pelajaran ya, yaitu 45 menit. Jadi saya berharap waktu 45 menit ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Jadi kalian harus serius dalam mengikuti
kegiatan ini karena kita memiliki waktu yang sangat singkat. Ya. Oke, bisa? Bisa ya. Jadi nggak ada yang main-main, semua harus fokus dan serius ya. Nah, kemudian sebelumnya ya, sebelum saya masuk lebih jauh tentang materi, saya mau bertanya. Sebelum minggu ini kan minggu lalu kita ada pertemuan mereka juga kan? Nah, ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Oke, Ariel. Tentang Ya. motivasi belajar, Bu. Tentang motivasi belajar ya. Yang lain saya rasa pasti masih ingat juga kan? Masih ya. Nah, motivasi belajar. Sebenarnya motivasi belajar yang kita pelajari minggu lalu itu masih ada kaitannya sama materi yang akan saya berikan minggu ini. Ya. Nah, yaitu kalau minggu ini yaitu tentang cita-cita. Kira-kira apa kaitannya? Kalau kalian memiliki cita-cita yang jelas, kalian mempunyai cita-cita, tentu itu akan sangat mempengaruhi semangat kalian dalam belajar. Ya. Nah, itu kurang lebihnya. Kemudian pelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan cita-cita. Ya, cita-cita. Saya rasa di sini ada yang punya cita-cita? Ada. Ada yang masih bingung cita-citanya? Ada. Valen, kamu cita-cita mau jadi apa, Valen? Jadi pastor, Bu. Jadi pastor. Wah, mulia sekali cita-citanya Valen ya. Luar biasa ya. Lucy, punya cita-cita? Ya, Bu. Apa cita-cita kamu, Lucy? Jadi orang sukses, Bu. Oh, jadi orang sukses. Emang sukses versi kamu seperti apa? Bisa jadi tentara wanita. Wah, aku pengennya jadi tentara wanita ya, luar biasa. Oke, siapa lagi yang punya cita-cita? Nadine? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Iya. Masih bingung ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau masih bingung, harapannya setelah belajar ini nanti jadi punya gambaran ya, Nadine ya? Iya. Oke, kemudian bagaimana? Siap kita untuk lanjut ke materi cita-cita ini? Siap. Oke, kalau begitu saya akan mulai memutarkan video pendek. Ya, saya berharap kalian menyimak. Di sini nanti bagus sekali gambarannya, karena memilih salah satu jalan ya. Nanti kalian silahkan simak. Hai, aku Laura. Saat aku kecil hingga SD, aku memiliki impian keren, yaitu untuk menjadi putri yang cantik. Sekarang aku SMP. Cita-citaku tidak lagi menjadi putri cantik, tapi menjadi dokter dan guru. Oh, aku punya impian lain ternyata, yaitu bertemu pangeran tampan. Sekarang aku punya dua impian. Lalu aku tiba-tiba simpangan. Aku bingung, apakah berjalan pikir untuk menikah atau berpakat untuk menjadi seorang guru. Orang-orang berkata, aku harus menikah sekarang, tapi aku tidak tahu. Namun, apa yang akan terjadi jika aku menikah sekarang? Putus sekolah, belum siap rumah tangga, anakku mengalami gizi buruk, ayah ibu pun sedih. Lalu, aku melihat ke jalan yang lainnya. Aku melihat betapa senangnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, lulus kuliah, menjadi seorang guru. Aku pun memilih jalan yang kanan untuk melanjutkan sekolah dan menggapai cita-citaku. Oke, itu tadi video singkat tentang cita-cita. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tadi anak itu pilihannya apa? Putus sekolah atau melanjutkan cita-cita? Melanjutkan cita-cita. Melanjutkan cita-cita. Kalau kalian pilihannya maunya gimana? Melanjutkan cita-cita. Yakin ada yang mau langsung nikah nanti? Yakin. Ya, jadi harus mau mencapai cita-cita. Ya. Oke, saya akan masuk ke materinya ya, penjelasan sedikit tentang cita-cita. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian ya
untuk berani bercita-cita. Jadi tadi yang masih bingung ya Jin ya, bingung cita-citanya apa ya, atau yang masih belum kepikiran sama sekali tentang cita-citanya, hari ini ya harus sudah berani untuk bercita-cita ya. Oke. Bentar. Nah, yang pertama, apa itu cita-cita? Ya, kita harus tahu dulu kan. Nah, mungkin kita mau jadi ini. Sebenarnya cita-cita itu apa kan? Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu sebenarnya cita-cita? Bu, Oke, Lucy, apa tuh Lucy? cita-cita itu adalah apa yang kita inginkan, Bu. Apa yang diinginkan ya? Oke, selain Lucy, ada yang tahu apa itu cita-cita? Oke, Nadine? Tujuan yang ingin kita capai, Bu. Tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita lihat ya, ini kalau menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di sana dicatatkan bahwa cita-cita merupakan keinginan, kehendak dan tujuan yang terus ada di dalam pikiran supaya dapat diwujudkan pada kehidupan. Ya. Nah, sebenarnya apa yang dijawab sama Lucy dan Nadine itu sudah benar kan? Nah, cita-cita adalah tujuan ya yang ingin kita capai dan harus selalu ada dalam pikiran kita. Ya. Karena kalau begitu selalu ada dalam pikiran kita, otomatis itu akan selalu jadi ingatan dan akan terus membakar semangat untuk mencapai cita-cita. Kalau cita-cita itu tidak ada dalam ingatan kita atau kita lupakan, otomatis tidak akan menjadi penyemangat. Ya. Nah, itu tadi tentang pengertian cita-cita. Oke, selanjutnya. Ya. Cita-cita bersumber dari mana saja? Ada dua sumber. Ya, ada dua sumber. Yang pertama yaitu dari sumber internal. Yang kedua dari sumber eksternal. Ya. Nah, dari internal itu ada apa saja? Ada 3 di sana. Ingat kata in berarti dari Dalam. dari dalam, dari diri kita sendiri ya. Ada 3 faktor. Yang pertama itu minat. Ya. Yang kedua bakat. Yang ketiga pengalaman diri kita sendiri. Nah, ada minat, bakat itu secara tidak langsung akan mengarahkan kita kepada apa yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi kalian juga harus mengenali nih saat ini apa yang menjadi bakat kalian hobinya apa kan? Misalnya. Nah, kemudian pengalaman kalian juga mungkin ketika kalian melakukan ini, ketika kalian pergi ke sana ke sini kan, melihat dunia luar, pengalaman kalian sehingga kalian juga menjadi tertarik menjadi sesuatu atau seseorang yang kalian inginkan. Nah, oke. Kemudian cita-cita berasal dari eksternal. X berarti dari luar. Ada pengaruh dari luar yang membuat kita ya terpikir pengen menjadi seseorang, pengen menjadi sesuatu. Ya. Nah, apa saja sumber eksternal? Yang pertama ada dari keluarga. Siapa itu keluarga? Ayah dan orang tua, saudara-saudara. Ada orang tua, ada saudara-saudara, mama, bibi ya. Mungkin ada kasih masukan kepada kalian kan? Lucy kayaknya jadi tentara wanita tuh keren loh. Kalau paman lihat, bapak lihat, mama lihat, kamu tuh badannya bagus, rajin olahraga. Nah, kayaknya bagus itu. Jadi dari pendengar
tempat tinggal, itu lingkungan sekitar. Ya, kita melihat tetangga ini kayaknya enak ya dia kerja di kantor, kayaknya enak ya dia jadi dokter kan, di mantap tetangga saya jadi pramugari. Jadi kalian juga pengen punya keinginan, pengen punya cita-cita seperti mereka, mempengaruhi kalian ya. Nah, bisa membedakan faktor dari dalam dan luar? Bisa ya, gampang benar ya. Oke, manfaat cita-cita. Nah, ini tadi kata Ibu. Ya, bagi yang belum memiliki cita-cita tadi, ya, kayak Nadine ya masih bingung. Kenapa kita harus memiliki cita-cita? Ada manfaatnya. Ya. Nah, manfaat yang pertama yaitu memberikan semangat hidup. Itu sudah jelas. Ya. Saya kadang melihat di kelas-kelas itu ya. Kalau yang tidak punya cita-cita, otomatis biasa hidupnya akan loyo, tidak semangat sekolah, di dalam kelas itu suka ngantuk. Pernah saya panggil beberapa kan, kamu sebenarnya mau jadi apa Kak? Tidak tahu, saya bingung mau jadi apa. Nah, itu gambaran orang yang tidak punya tujuan hidup akan sangat berpengaruh pada kehidupannya, tidak punya semangat ya, dia jadi tidak punya semangat hidupnya, karena tidak tahu dia hidup itu tujuannya untuk apa ya. Sedangkan kalau kalian punya cita-cita yang jelas, kalian sudah tahu kalian hidup untuk apa kan? Ya, benar nggak? Untuk apa kalian capek-capek lelah-lelah ngantuk datang ke sekolah? Karena kalian punya cita-cita yang mau dicapai ya. Oke, kemudian yang kedua dapat menghindarkan depresi. Tahu depresi? Tahu ya. Depresi itu kan hal-hal psikologis kita yang dalam keadaan ya, ketika kita punya masalah kan, yang kita rasakan cukup berat, membuat kita tidak fokus ya. Nah, itu gara-gara punya cita-cita, jadi kita bisa kayak ibaratnya ketika kalian galau nih, biasa galau sudah ada. Nah, ya, ketika kalian galau atau punya beban yang rasanya berat, dengan adanya cita-cita, kalian jadi kayak semangat lagi. Oh ya, masa sih saya harus galau, sedangkan saya kan harus begini, gitu kan? Sedangkan saya harus punya cita-cita. Rugi dong, gitu ya. Rugi dong saya hanya menghabiskan masa muda untuk galau-galauan, gitu kan? Benar nggak? Nah, ya. Jadi bisa juga untuk menghindarkan depresi, ya. Menjadi lebih positif, itu jelas, ya. Yang memiliki cita-cita, otomatis hidupnya pasti banyak melakukan hal yang positif, karena cita-cita itu bisa tercapai, bisa terwujud ya kalau kalian memiliki usaha atau perilaku atau sikap-sikap kegiatan yang positif ya. Mau jadi tentara wanita ya, nah otomatis kan harus rajin olahraga itu hal yang positif atau negatif? Positif. Kalau dia nggak rajin olahraga, nggak akan bisa membentuk tubuh menjadi sehat. Jadi cita-cita dia mau jadi tentara itu juga akan bisa dicapai, ya. Nah, kemudian setelah menjadi lebih positif, ada ini lagi ya, memberikan motivasi dan tahu akan arah hidup. Namanya cita-cita tadi kan sesuatu yang mau kita tuju, sesuatu yang mau kita capai, yang menjadi tujuan hidup. Ya, jadi kita akan tahu arah hidup kita kemana. Oh, saya berjalan ini karena saya pengen mencapai tentara wanita tadi, karena saya ingin menjadi paskor, karena saya ingin menjadi apa tadi Rin? Guru. Ya, nah jadi punya tujuan. Ya. Oke, nah ini gambaran beberapa cita-cita. Sebenarnya berbicara tentang cita-cita ini ada banyak sekali jenis pekerjaan ya yang bisa jadikan cita-cita. Di sini saya akan menampilkan beberapa gambaran tadi ya. Yang pertama ada guru. Ini guru ya, kita anggap guru ya. Guru ya. Nah, ada yang menjadi guru kan? Menjadi guru apa sih? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ya. Jadi dengan pakai bahasa kampung jadi sekolah ya. Ya. Oke, yang kedua ini gambar apa? Polisi. Gambar polisi ya. Gambar
kalian sungguh-sungguh belajar, pasti cita-cita itu bisa tercapai ya. Ya, banyak kakak kelas kalian yang sudah mulai kuliah sekarang. Nah, kemudian ini apa nih? Kerja di mana dia? Kantor. Kerja kan? Kantor. Kalian jurusan apa nih? Akuntansi. Saya curiga kalau pilih jurusan akuntansi itu pasti dari awal kemarin mikirnya pengen kerja kantor. Benar kan? Iya. Nah, ya. Apa sih gambaran kerja di kantor? Enak kan kerja di kantor? Tidak sesakit kalau nggak itu apa kalau kerjanya di luar di bangunan. Ya, betul. Karena kan gambaran hidupnya kalau kerja di kantor itu tidak panas, tidak hujan, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini Pilot. pilot, ya. Nah, itu gambarannya. Ini tadi ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan dan ini harus kalian lakukan supaya cita-citanya bisa tercapai. Karena cita-cita itu nggak akan bisa tercapai tanpa ada usaha. Nah, ya. Nah, yang pertama jangan mengeluh. Aduh, lapar, bobi udah siang. Itu ciri orang yang suka mengeluh. Capek, bobu, banyak tugas. Itu juga salah satu ciri orang yang suka mengeluh. Kalau terus mengeluh, kapan kalian menikmati proses? Kan hidup kalian gak akan bahagia dengan banyak mengeluh, benar nggak? Nah, disyukuri aja, jalani dengan ikhlas, ya. Kemudian menuliskan cita-cita di lembaran kertas. Punya kamar masing-masing kan? Punya. Boleh coba ambil satu kertas KPS ya, tulis dan ukir cita-cita kalian apa, kalau ada gambar-gambar poster yang ingin kalian sebagai cita-cita ya, tempel. Jadi itu gambaran kalian. Jadi setiap kalian melihat itu, kalian jadi bertambah semangat. Saya harus jadi itu. Nah, boleh dicoba ya. Kemudian percaya diri. Ini juga salah satu hal yang sangat penting. Kalian gak akan bisa berkembang kalau kalian itu nggak mau bergerak. Percaya diri kita orang yang apa? Orang yang mau eksplor diri, menampilkan diri. Nggak ada orang tuh diam-diam di pojokan ya. Iya, tak akan bisa berkembang. Tapi kalau kalian percaya diri, mau menampilkan diri, mau mencoba hal-hal yang baru, ya, maka segala potensi kalian akan berkembang. Dan itu akan membutuhkan kalian untuk mencapai cita-cita. Jadi percaya diri itu penting. Ya, mau jadi perawat tadinya, mau jadi dokter itu tadi. Bagaimana kalau kalian tidak percaya diri? Jadi orang nanti bisa sama-sama bertanya. Ya, tidak yakin dengan diri sendiri. Ya. Nah, apalagi mau jadi tentara, mau jadi guru. Masa guru di depan kakinya gemetaran? Kan diketawakan anak-anak. Benar nggak? Nah, jadi rasa percaya diri itu harus ada. Dan dilatihlah kalian mulai dari sekarang, ya. Kemudian tidak menunda pekerjaan. Siapa di sini yang suka menunda PR? Itu salah satu gejala, ya. Ada gejala mengerjakan PR-nya. Itu adalah contoh orang yang suka menunda pekerjaan. Ya, pekerjaan kalau ditumpuk akan jadi banyak. Besoknya waktu kalian habis untuk mengerjakan tugas ini tuh, ditumpukkan kalian tak akan maju ke tugas selanjutnya. Kalau tugas sudah menumpuk, ringan atau berat jadinya pekerjaan? Kan malah membuat kita menjadi sulit. Ya, karena pekerjaan itu ditumpuk menjadi banyak, membuat jadi makin lambat pekerjaan kalian ya. Nah, ini yang kelima, apa tuh Len? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kalian percaya usaha tanpa doa itu sia-sia? Enggak. Ya, percaya. Ya, jadi kita kalau meyakini apa yang kita inginkan, apa yang kita ciptakan, jangan lupa keyakinan awal kita akan Tuhan ya. Saya sangat percaya apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, ketika kalian sudah berusaha dan kalian imbangi dengan doa, pasti akan tercapai. Ya. Nah, dan itu juga harus kalian yakini. Makanya kalian jauh dari orang tua di sini sambil mengejar cita-cita, jangan lupa juga perkuat imannya, agamanya dengan rajin berdoa. Ya, kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Siapa yang orang paling dekat dengan kita?
selama sekolah kalian juga harus rajin Berdoa. Saya yakin pasti akan diberkati setiap usaha kalian, ya. Nah, itu gambarannya, ya. Nah, itu gambaran tentang cita-cita, ya. Nah, jadi saya sangat berharap dengan begitu kalian sudah punya gambaran tujuan hidup kalian mulai dari hari ini apa. Ya dulu ya, bisa dulu ya. Oke, nah selanjutnya ya itu pengantar dari saya. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini ada daftar nama-nama diskusi yang sudah saya bentuk, ya, yang sudah saya bentuk. Nanti saya akan memberikan setiap masalah pada setiap kelompoknya yang akan didiskusikan dan dipresentasikan nanti, ya. Nah, kelompok 1 ada Valen dan teman-teman, kelompok 2 ada Lucia dan teman-teman, kelompok 3 ada Ariel, kelompok 4 ada Yosefina dan teman-teman, ya. Oke, sekarang tanpa membuang banyak waktu saya persilakan kalian membentuk kelompoknya berdasarkan namanya di depan, ya. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Ini Valen dari kelompok 1 ya, Valen ya. Nah, ini ada topik bahasan, ya, permasalahan yang harus kalian diskusikan, ya. Dilihat masalahnya tentang apa, kemudian dicari solusinya, ya. Dari permasalahan itu jawabannya apa, cari sebanyak-banyaknya ya. Oke, kelompok 2 gimana? Lucy? Kelompok 2 juga sama, ini ada topik permasalahan yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti jawabannya boleh dicatat ya. Nanti silakan dicari sebanyak-banyaknya jawaban dari permasalahan yang saya berikan. Oke, ini kelompok 4. Ya, kelompok 4 juga ini ada topik permasalahan yang harus kalian kerjakan, ya. Cari juga jawabannya sebanyak-banyaknya yang bisa kalian eksplorkan di dalam kelompok kalian, ya. Ini kelompok 3 berarti Ariel ya. Ya, Bu. Oke, ini ya. Nah, silakan kalian diskusikan, ya. Diskusikan setiap topik yang sudah saya berikan. Kalau ada hal yang belum jelas atau mau ditanyakan boleh ya. Ya, kan aja biar saya jadi tahu. Oke, silakan dikerjakan, Ariel. Ya, tentukan satu orang ya. Siapa yang menulisnya, jawabannya. Nanti jangan lupa ditunjuk satu orang membacanya ya. Baik ya, Bu. Sini siapa yang bisa menulis? Selfie ya. Oke, satu orang bisa menulis. Nanti tunjuk satu orang dulu membacakan. Sudah dibaca soalnya gimana? Gimana Valen? Ada kesulitan nggak? Masih aman lah ya. Satu orang mencatat, nanti satu orangnya untuk menyampaikan hasil presentasinya.
Ya Bu, sudah Bu. Ini sudah paham. Oke, bagaimana? Udah selesai semua setiap kelompok? Udah. Udah ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, saya kasih kesempatan kepada setiap perwakilan dari tiap kelompoknya ya untuk membacakan hasil yang sudah kalian diskusikan. Ya. Nah, bacakan di kelompoknya aja nggak apa-apa. Cuma menghadapkan ke arah teman-temannya ya, biar bisa teman-temannya mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Oke, kalian yang menyampaikan silakan berdiri ya, biar lebih jelas kaliannya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa alasan peserta didik tidak memiliki cita-cita yang jelas, yaitu pertama, siswa tersebut bingung dengan dirinya sendiri, tidak tahu apa tujuan hidupnya, tidak tahu apa kemampuannya, intinya ia tidak mengenal dirinya sendiri. Tiga, ia terlalu pesimis, ia merasa keadaan tidak akan mendukungnya. Seperti hidup saya sulit begini, buat apa punya cita-cita, enggak akan kesampaian juga. 4. Ia takut mengambil risiko, seperti aku enggak mau deh punya cita-cita, nanti kalau enggak kesampaian sakit. 5. Ia hidup diatur bukan oleh dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa dengan bebas membiarkan dirinya untuk bercita-cita dan orang lainnya yang mengaturnya. 6. Ia merasa finansial, kondisi fisiknya menghalanginya untuk bercita-cita. Terima kasih Bu, ini Sudah selesai kalian. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 untuk tangan dulu. Lanjut kelompok 2. Siapa yang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silakan Lucy. Berdiri ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Menurut kelompok kami, adapun manfaat dari memiliki cita-cita yaitu 1. Sebagai motivasi belajar. Dengan memiliki motivasi, kita akan terdorong untuk giat belajar. Dan kedua, saran latihan mental. Proses mengejar cita-cita tidak mudah. Mungkin kita akan mengalami masa-masa sulit yang harus dihadapi. Kadang-kadang kita juga akan merasakan kegagalan. Hal ini baik sebagai saran belajar dan latihan mental agar kuat menghadapi kenyataan. Dan yang ketiga, membantu meraih yang diinginkan. Adanya cita-cita membuat kita memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang diinginkan. Dan yang keempat, menghargai proses. Dengan berjalannya waktu, mungkin cita-cita kita akan berubah. Namun kita akan belajar bahwa hasil bukanlah tujuan utama. Proses yang telah dilalui merupakan pengalaman berharga. Sehingga kita memahami untuk menghargai setiap proses yang dilalui. Dan yang terakhir, memberikan gambaran jurusan pendidikan. Saat kita sudah mulai menapaki pendidikan yang lebih tinggi, bagi yang memiliki cita-cita, tidak akan bingung lagi untuk memilih jurusan pendidikannya. Kita sudah mengetahui profesi apa yang diinginkan. Terima kasih Bu. Dan itulah pandangan dari kami, hasil diskusi kami Bu. Oke, terima kasih Lucy. Lanjut, selanjutnya kelompok 3. Ariel, ya.
saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. 1. Apa akibat jika tidak memiliki cita-cita? 1. Menjalani hidup yang hampa. Seseorang yang tidak punya mimpi dalam hidupnya, ia akan menjalani hari-hari dengan hampa, suntuk dan bingung harus melakukan apa. Yang kedua, tidak tahu arah dan tujuan. Keadaan ini akan membuat seorang stuck di tempatnya dan gak berkembang. Hal ini mengakibatkan seseorang gak bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, malas melakukan apapun. Orang yang gak punya mimpi dalam hidupnya gak punya alasan untuk berjuang karena gak ada mimpi yang harus diwujudkan. Yang keempat, jauh tertinggal teman-teman sebaya. Orang tanpa mimpi hanya akan terdiam diri tanpa melakukan apapun. Sementara teman-teman sekitarnya sedang berlomba-lomba menuju tujuan mereka. Saat semua temannya sudah sampai pada tujuan masing-masing, ia menjadi orang yang tertinggal. Yang kelima, masa depan terancam suram. Seseorang yang menghabiskan masa mudanya untuk berjuang, ia akan memetik hasilnya di masa depan. Sebaliknya, remaja yang tidak mau berjuang akan memiliki masa depan yang suram. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Oke, terima kasih Ari udah terakhir dari kelompok 4 ya, Supina dan teman-teman. Oke, Supina silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana menanggapi cita-cita? 1. Tidak menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan bisa menghambat proses mencapai cita-cita karena akan membuatmu berkutat pada pekerjaan tersebut, sehingga kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lain tertunda. 2. Jangan mengeluh. Banyak yang menyadari bahwa mengeluh bisa memberikan solusi yang tidak bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. 3. Malas. Apabila ingin mencapai cita-cita, maka harus rajin dan bersungguh-sungguh. Karena hanya bisa dicapai melalui kesungguhan, kerja keras adalah salah satu kunci keberhasilan. 4. Berteman dengan orang sukses. Lingkungan memiliki andil besar dalam membentuk karakter individu. Jika Anda ingin sukses, maka penting untuk selalu berteman dengan orang-orang sukses yang selalu berpikiran positif. 5. Pendirian yang teguh. Kuat pada pendirian merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan. Dengan memiliki sikap tersebut, maka Anda akan fokus pada sebuah tujuan dan tidak tergoda melakukan hal lain. 6. Percaya diri. Perlu membandingkan apa yang telah Anda raih dengan kepunyaan orang lain. 7. Doa dan berserah diri. Di samping berusaha seoptimal mungkin, harapan akan hal-hal baik yang juga harus diiringi oleh doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan jalan kita untuk mendapatkannya. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, demikian tadi ya hasil dari apa yang sudah kalian selesaikan dari setiap topik yang sudah saya sampaikan. Saya rasa setiap kelompok sudah menyampaikan dengan sangat baik, ya, mendiskusikan dengan sangat baik juga. Hasilnya sudah dipresentasikan, ya. Nah, kemudian ya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada isian ya terkait materi yang sudah kita pelajari pada saat ini ya. Nah, silakan kalian isi ada keterangan nama, kelas, dan isi satu orang satu ya Kak, ya. Satu menit lagi lah ya. Itu kelompok itu sudah selesai semua tuh. Ketua kelompoknya. Nah, ini kan lembar teman-teman ya.
kumpulkan jadi satu. Ya. Bisa ya? Ya. Sudah semua kan? Sudah. Oke, terima kasih sudah mengerjakan gambarannya yang baik, ya. Nah, Ibu rasa itu tadi gambaran dari pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian saya mau tanya dari antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan, ya, yang bisa menyimpulkan apa sih hasil dari pembelajaran kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Oke, Nadine, silakan Nadine. Saya menyimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa sebagai anak remaja kita harus mempunyai gambaran cita-cita yang jelas supaya kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita dan apa yang membuat kita semangat belajar dalam mencapainya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Nadine. Nah, saya berharap gak hanya Nadine ya, tapi semuanya bisa menyimpulkan ya dalam dirinya masing-masing bahwa ternyata yang namanya cita-cita itu sangat perlu ada dalam diri kita, ya. Sangat perlu memiliki tujuan hidup supaya kalian menjadi semangat, supaya kalian semangat belajar. Karena kita sudah mempelajari juga kan apa manfaatnya tadi kan, udah kan? Nah, apa sih yang terjadi jika tidak memiliki cita-cita? Nah, itu harus menjadi gambaran diri kalian sehingga kalian mulai dari saat ini harus memiliki gambaran cita-cita yang jelas sehingga kalian juga menjadi semangat belajar, semangat untuk mencapai cita-cita ya. Nah, sebelum saya akhiri ya, ini nanti bisa kalian kerjakan. Ada ini ya, saya kasihkan lembar evaluasi ya. Bisa kalian kerjakan, tunggu selesai pembelajaran juga. Berapa? Nah, itu terkait evaluasi proses kegiatan kita hari ini. Menurut kalian bagaimana sih layanan yang Ibu berikan pada hari ini ya terkait pembelajaran kita tentang cita-cita, ya. Bisa kalian lihat sepintas di situ apa saja yang minta kalian untuk menjawabnya ya. Oke, cukup jelas nak dengan perintahnya di sana? Ya. Nah, saya minta kalian untuk menilai bagaimana proses. Di sana juga ada identitas nanti ya. Jadi silakan kalian isi ya identitas kalian dengan baik, dengan lengkap di sana. Oke, paham ya cara menjawabnya? Nah, baiklah. Saya rasa proses pembelajaran hari ini sangat berjalan dengan baik. Kalian dapat menerima dengan baik juga. Ya, berharapnya apa yang kita pelajari ini bisa berguna bagi kalian, bisa menjadi gambaran kalian untuk bertingkah laku, bertingkah dan bagaimana belajar ke depannya. Ya, dan saya juga berharap semoga apa yang sudah kalian cita-citakan itu suatu saat benar-benar bisa kalian capai dan kalian wujudkan dalam hidup kalian. Ya, amin ya. Amin. Oke, hari ini saya rasa untuk proses pembelajarannya cukup sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik.